Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Monica, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan semester 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang nutrisi pada pasien kritis, di mana saya telah menganalisa dua jurnal. Yang pertama jurnal nasional dan yang kedua jurnal internasional. Berikut ini merupakan hasil analisa jurnal yang sudah saya dapatkan. Nama peneliti pada jurnal pertama yaitu A.A. Sagung Dwi Jayanti dan kawan-kawan. Sedangkan pada jurnal kedua yaitu Anika Reintan Blaser dan kawan-kawan. Tahunnya yaitu pada jurnal pertama 2017, pada jurnal kedua juga 2017. Judul pada jurnal pertama yaitu Nutrisi Enteral Dini dan Kematian pada Anak Sakit Kritis di Ruang Rawat Intensif Anak RSUP Sanglah. Sedangkan judul jurnal pada jurnal kedua yaitu Early Enteral Nutrition in Critically Ill Patients, ESICAM, Klinik Praktek Guidelis. Untuk metode penelitian, pada jurnal pertama, penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik observasional dengan melihat rekam medis subbagian area pada seluruh pasien anak yang dirawat di ruang PICU RSUP Sanglah secara retrospektif. Sedangkan metode penelitian pada jurnal kedua yaitu versi lengkap metode dengan referensi tersedia di suplemen 1. Kami melakukan tinjauan sistematis awal EEN versus nutrisin parenteral dini dan EEN versus tertunda EN pada pasien dewasa yang sakit kritis. Untuk waktu penelitian pada jurnal pertama, penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2016 sampai Juli 2017. Sedangkan waktu penelitian pada jurnal kedua, pada jurnal penelitian ini tidak menjelaskan kapan waktu penelitian tersebut dilakukan. Tempat penelitian pada jurnal pertama yaitu RSUD Sanglah Denpasar. Sedangkan pada jurnal kedua yaitu Departemen Anestesiologi dan Perawatan Intensif Universitas Tartu. Jumlah responden pada jurnal pertama yaitu total 15 sampel memenuhi kriteria inklus. Sedangkan pada jurnal kedua untuk semua responden yaitu sebanyak 2.686 pasien. Kriteria responden pada jurnal pertama yaitu karakteristik responden dasar, nutrien risi enteral, luaran pasien dianalisa, median usia 14 bulan, jenis kelamin laki-laki, median lama rawat pasien di ruang intensif adalah 7 hari, status nutrisi dan mayoritas pasien non-bedah. Sedangkan kriteria responden pada jurnal kedua yaitu pada pasien kritis kecuali yang tidak dipilih dan khususnya di otak, traumatis cedera, pankreas akut parah, operasi gastrointestinal dan trauma perut. EEN mengurangi kepatuhan terhadap infeksi kation pada pasien sakit kritis yang tidak dipilih pada pasien dengan pankreatis akut berat. Instrumen atau alat ukur pada jurnal pertama yaitu data dikumpulkan dari rekam medis subbagian emergensi dan ruang intensif ANAF atau ERA, bagian atau SMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah pada tahun 2016 sampai 2017.
Sampel dilakukan secara konsekutif sampling sampai jumlah sampel terpenuhi. Analisis tentang hubungan waktu pemberian nutrisi enteral dengan luaran pasien berupa kematian faktor lain yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, jenis penyakit, dibagi menjadi bedah, non-bedah, dan lama rawat. Sedangkan instrumen atau alat ukur pada jurnal kedua yaitu membandingkan EEN versus Nutrition Parental Dini (PN) dan versus EN yang tertunda. Kami mendefinisikan awal EN sebagai EN dimulai dalam waktu 48 jam terlepas dari jenis atau jumlah. Kami mendaftar a priori kondisi di mana EN sering tertunda dan melakukan tinjauan sistematik di 24 subtopik tersebut. Cara pengumpulan data pada jurnal pertama yaitu data dikumpulkan dari rekam medis subbagian emergensi di ruang intensif anak atau IRI, bagian atau CMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah. Sedangkan cara pengumpulan pada jurnal kedua yaitu meringkas bukti kualitatif dan mendasarkan rekomendasi kami pada pendapat ahli menggunakan pendekatan grade. Untuk pengembangan pedoman, rekomendasi akhir dikompilasi melalui putaran Delphi. Hasil dan pembahasan pada jurnal pertama, dari total 115 pasien, 64 atau 55,7% mendapat nutrisi enteral dini, sedangkan sisanya mendapat nutrisi enteral lambat. Analisis bivalent dengan uji chi-squared menunjukkan bahwa kelompok pasien yang menerima nutrisi enteral dini memiliki angka kematian yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang mendapatkan nutrisi enteral lambat, 3,1% versus 31,3% dengan signifikan secara statistik. Hasil analisis multivarian mendapatkan nutrisi enteral terlambat beresiko meningkatkan kematian pada pasien picu. Hasil dan pembahasan pada jurnal kedua yaitu penggunaan EEN pada sebagian besar orang yang sakit kritis di bawah tindakan pencegahan tertentu dengan tidak adanya bukti disarankan untuk menunda EEN pada pasien sakit kritis dengan shock yang tidak terkendali, hipoksemia yang tidak terkendali, dan asidosis. Pendarahan gastrointestinal atas yang tidak terkontrol, aspirasi lambung kurang lebih 500 ml atau 6 jam, iskemia usus, obstruksi usus, abdominal sindrom kompartemen, dan fistula output tinggi tanpa akses makan distal. Kelebihan jurnal pada jurnal pertama yaitu pada jurnal ini sudah sangat jelas pada metode yang digunakan dan mudah dipahami. Karakteristik responden yang tidak spesifik ke satu arah, nutrisi enteral yang merupakan metode pemberian nutrisi selama sakit kritis dapat mendukung atau mencapai luaran yang maksimal. Sedangkan kelebihan pada jurnal kedua yaitu pada jurnal ini sangat baik karena menjelaskan pedoman berbasis bukti untuk nutrisi enteral dini (EEN), bukan hanya menjelaskan pedomannya saja, namun beserta bukti atau fakta yang telah diteliti. Pada jurnal tersebut juga banyak menjelaskan tentang rekomendasi pada nutrisi enteral. Kekurangan jurnal pada jurnal pertama yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan studi retrospektif, yaitu ketidakmampuan untuk menunjukkan
kausalitas dan ketidakmampuan untuk menjelaskan alasan untuk menentukan mengapa pasien tertentu diberi nutrisi enteral dini atau tidak untuk memenuhi definisi penelitian tentang nutrisi enteral dini. Keterbatasan lain kita terkait dengan desain retrospektif. Sedangkan kekurangan jurnal pada jurnal kedua yaitu hanya berfokus pada kondisi klinis spesifik yang sering dikaitkan dengan keterlambatan EN. Pada jurnal penelitian ini tidak menjelaskan kapan waktu penelitian tersebut dilakukan. Metode yang digunakan pada jurnal ini sangat sulit dipahami. Rekomendasi pada jurnal. Pada jurnal pertama, rekomendasi pada jurnal ini yaitu pemberian nutrisi enteral dini bermanfaat untuk anak-anak yang sakit kritis di ruang PICU, pasien yang mengalami kelaparan jaringan, sedangkan pemberian makanan seawal mungkin setelah cedera membantu mempertahankan tingkat antioksidan tubuh. Pada pasien bedah pasca operasi, pemberian nutrisi enteral segera setelah operasi dapat memperbaiki sintesis protein nutrisi enteral yang diberikan sejak dini, mencegah atrofi usus dan kehilangan fili-fili usus yang berfungsi mempertahankan fungsi penghalang usus. Rekomendasi pada jurnal kedua yaitu rekomendasi menyarankan penggunaan SEN pada pasien dengan diare atau tingkat 2D disarankan untuk menggunakan EN yang dimulai pada tingkat terendah di sebagian besar pasien sakit kritis. Namun pada jurnal tersebut juga menyarankan penundaan EN pada pasien dengan shock yang tidak terkontrol, hemodinamik, dan tujuan perfusi jaringan tidak terpenuhi meskipun cairan dan vasopresor, hipoksemia dan asidosis yang tidak terkontrol, pendarahan gastrointestinal yang tidak terkontrol, iskemia usus yang jelas, oklusif atau non-oklusif, obstruksi usus, ileus mekanis, sindrom kompartemen perut, lambung volume aspirin kurang lebih 500 ml per 6 jam atau virtula keluaran tinggi jika akses makan distal yang andal tidak dapat tercapai. Demikian penjelasan mengenai nutrisi pada pasien kritis yang sudah saya analisa 2 jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.